Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Masih semangat pagi ini? Alhamdulillah masih. Iya, kalau masih semangat, wajahnya dan gestur tubuhnya juga harus semangat. Baik. Untuk menambah semangat pada hari ini, lakukan yel-yel bersama-sama ya. Siap? Siap. Oke. SMK? 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 Bisa, hebat. Tepuk tangan buat semangat kita pagi ini. Silahkan Sita dipimpin berdoa untuk pagi ini. Persiapan. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Saya absensi dulu. Nini Sanipa, Dea Ayu Safitri, Septi Wulandari. Ada yang belum saya panggil? Oh ya, Rita. Oke, maaf Rita. Ini ada 2 absensi guru dan yaitu ketika kita pembelajaran, absensi saya pribadi, guru mapel, dan absensi link. Jadi absensi link itu untuk absensi selama 1 hari. Terus tadi ada yang izin. Siapa tadi yang izin masih mengantarkan ibunya ke rumah sakit? Laili Sevia, Bu. Oh, Laili Sevia. Oh iya, hari ini itu materinya adalah tentang jurnal penyesuaian. Sebelum membahas materi hari ini, kalian masih ingatkah materi apa untuk minggu lalu? Buku besar. Oh iya, tentang penyusunan buku besar. Bagus. Semuanya mikrofonnya dihidupkan. Saya ingin tahu, kalian masih ingat apa enggak buku besar itu apa? Buku besar adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Ya, baik. Yang lainnya? Kontrol satu tunggal dan satu rangkap. Oke, baik. Proses atau langkah untuk melakukan pemindahan dari jurnal ke buku besar, yang pertama membuat apa dulu? Pindahkan pada Kolom tanggal kolom tanggal buku besar. Pinter. Terus yang kedua? jurnal dipindahkan pada buku besar berasal dari jurnal umum. Alhamdulillah kalian masih ingat untuk materi minggu kemarin. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jurnal penyesuaian. Baik. Dan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini ya. Yang pertama, melalui video serta problem based learning pendekatan saintifik, peserta didik dapat menguraikan pengertian adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian. Yang kedua, menganalisis manfaat dari mempelajari adjustment jurnal adalah mengidentifikasi adjustment jurnal pada perusahaan jasa, memutuskan akun-akun yang masuk ke dalam laporan adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Baik, kalian ada gambaran nggak dari kata-kata adjustment jurnal, adjustment entry, atau jurnal penyesuaian? Jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses pemutakhiran akun
sebelum dilakukan proses laporan keuangan. Iya, bagus. Jadi jurnal penyesuaian itu atau adjustment journal itu digunakan untuk memutakhirkan. Memutakhirkan itu menyesuaikan antara keadaan yang terjadi yang ada di lapangan dengan catatan yang dibuat oleh seorang akuntan. Jadi kadangkala apa yang dicatat oleh akuntan itu jumlahnya atau nilai nominalnya tidak sama dengan keadaan di lapangan. Selain untuk menyesuaikan saldo akun yang belum menunjukkan saldo sebenarnya, jurnal penyesuaian itu juga untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode lain. Oke, paham ya? Baik. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Iya, jadi patokannya itu nanti di neraca saldo, dan biasanya jika ada penyesuaian itu ada keterangan penyesuaiannya. Jadi kita sesuaikan, setelah penyesuaian nanti neraca saldonya yang setelah disesuaikan itu akan mengalami perubahan nominal. Sudah membaca kan? Oke, unsur pokok jurnal penyesuaian ini ada perlengkapan, penyusutan aset tetap, unsur-unsur yang masih harus dilakukan atau accrual. Ini ada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang harus masih diterima itu adalah accrued revenue atau piutang pendapatan. Ya, pembayaran di muka itu prepayment atau disebut prepayment. Itu adalah beban dibayar di muka. Baik, ini adalah contoh-contoh dari penyusunan jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Ya, ini secara lengkapnya sudah ada di bahan pembelajaran yang sudah saya share tadi malam melalui WA group. Kalian pelajari itu ya. Ada pertanyaan untuk penyampaian materi saya secara garis besar? Silahkan. Saya Bu. Oke, siapa? Nama? Dea Ayu Sandi. Oke Dea, silakan. Jurnal penyesuaian itu apa? Tujuan. Tujuan dari buatnya jurnal penyesuaian. Oke. Ada yang bisa membantu menjawab untuk pertanyaannya Dea? Oke. Ya, gantian. Silahkan siapa dulu? Menghitung beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Oke, bagus. Sip. Untuk yang lainnya, silahkan. Saya Bu. Oke, monggo. Untuk menentukan periode yang tepat, ia mengacu pada prinsip akuntansi berterima umum PABU. Bagus, Mbak Ninis. Lanjut, siapa lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya, silahkan. Saya Bu, agar perkiraan real khususnya perkiraan harta dan utang pada akhir periode menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Bagus sekali Mbak Galo. Silahkan yang lainnya. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silahkan. Untuk mencapai perubahan saldo di dalam akun tersebut nantinya akan mencerminkan. Baik, bagus Mbak Rita. Masih ada lagi? Sudah paham Mbak Dea untuk penjelas? Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Silahkan. Jurnal penyesuaian itu digunakan untuk perusahaan apa ya Bu? Silahkan.
Ada temannya yang bisa membantu? Jurnal penyesuaian itu digunakan untuk perusahaan apa saja? Bisa digunakan untuk perusahaan apa saja? Galuh? Perusahaan barang sama manufaktur, Bu. Perusahaan dagang sama manufaktur. Dagang. Oke. Manufaktur. Iya, nggak apa-apa. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Silakan. Perusahaan jasa. Oke, baik. Jasa, Bu. Iya. Jasa. Pinter. Mbak, 3 jenis perusahaan itu jika ada saldo yang harus ada daftar-daftar saldo di neraca saldo yang harus disesuaikan, itu harus disesuaikan. Iya, paham ya? Baik, untuk bahan pembelajaran atau handout yang sudah saya share ke kalian tadi, berarti alhamdulillah sudah kalian baca karena kalian sudah banyak pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian hari ini. Applause untuk kalian semuanya. Hore. Baik, semangat ya, harus semangat. Oke, untuk model pembelajaran hari ini yang saya gunakan itu adalah problem based learning. Jadi nanti kalian akan saya kasih masalah, kalian pecahkan masalah itu dengan grup kelompok kalian masing-masing. Nanti pemecahan masalah diskusinya kita lakukan melalui WA group. Kita live dari Zoom dulu, nanti kita beralih ke WA group kita masing-masing. Paham ya? Ya. Baik. Bu, ini Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Ninis. Jurnal penyesuaian. Apa fungsi dari jurnal penyesuaian? Silahkan. Yang mau menjawab. Saya, Bu. Baik, Mbak. Untuk mencatat penggunaan bukan bahan habis pakai harian akan memerlukan banyak ayat jurnal. Oke, jadi digunakan untuk biasanya bahan habis pakai ya. Terus ada lagi yang mau menambahkan? ada Silakan Mbak Maidina. menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode dan menghitung pendapatan dan beban. Baik, bagus Mbak Maidina. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan Mas Hadi. Ayo. Untuk menghitung pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Oke, baik, bagus. Jadi fungsi dari jurnal penyesuaian itu adalah untuk menyesuaikan atau memutakhirkan ya data real dengan data nominal. Jadi data yang sesungguhnya dengan data yang telah dibuat oleh seorang akuntan. Paham ya Mbak Ninis ya? Ya, Bu. Baik. Oh, Ini saya, Bu. Oh, mau bertanya lagi, silahkan Mbak Ria. Iya. Tapi ini kameranya nggak bisa, Bu. Oh, kamu Mbak Ria sudah nampak kok, sudah terlihat. Oh, nampak? Iya. Oh, iya. Oke, silahkan. Saya mau tanya, apa itu konsep pengukuran pendapatan? Apa itu konsep pengukuran pendapatan? Saya, Bu. Silahkan. Di mana beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Saya, Bu. Pinter sekali. Silahkan. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima perusahaan. Bagus, Mbak Maidina. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya suka semangatnya hari ini. Silahkan. Mbak Ria sudah paham dengan penjelasan kedua temannya tadi? Ya, Bu, paham.
Oke, ya, jurnal penyesuaian itu untuk sementara karena kita masih daring, kita mempelajari penyusunannya, pembuatannya adjustment jurnal ini secara manual ya. Kita pakai penggaris, pakai pulpen dulu. Namun sebenarnya kita bisa menggunakan teknologi untuk penyusunan adjustment jurnal ini, ya kan? Kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Iya, yang sudah kalian pelajari pada mapel spreadsheet dulu kelas 10. Saya juga yang ngajar, ya kan? Ya, selain menggunakan Microsoft Excel, kita juga bisa menggunakan aplikasi Mayo. Baik. Selanjutnya, sebelum kalian memecahkan masalah, kalian simak video berikut ini. Kalian siapkan catatannya, kalian catat hal-hal yang penting dalam video ini. Kalian buat peta konsep, dan video ini nanti akan saya share juga di WA group untuk mengantisipasi jika ada kendala-kendala sinyal. Demikian video untuk pembelajaran hari ini. Sudah mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video. Oke, baik. Untuk selanjutnya ya, Bu Tita sudah mengirim juga LKPD di WA grup kalian. Kalian analisis LKPD itu dan kalian harus menyelesaikan hari ini. Namun sembari untuk LKPD ya, kita ke masalah diskusi dulu.
Jadi untuk hari ini karena kita pakai model pembelajaran problem based learning, saya akan membuatkan kalian beberapa masalah yang harus kalian pecahkan dengan kelompok diskusi kalian masing-masing. Ya, masalahnya sudah saya kirim di WA group. Itu ada soal tadi berupa Word, ya kan? Sudah kalian buka? Cek. Oke, baik. Ya, betul itu. Itu kalian selesaikan ya dengan kelompok diskusi kalian masing-masing. Setelah ini kita beralih ke WA group. Kita diskusi melalui WA group. Kalian selesaikan, kalian pecahkan masalahnya. Jika ada pertanyaan, kalian itu ada kebingungan, ada masalah dalam pemecahan masalahnya, maksudnya ada kendala lah, kalian tanya, bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran dengan teman sekelompok diskusi kalian. Bisa satu kelompok, tanya ke kelompok lain juga. Dan kalian bisa tanya langsung ke saya juga melalui WA group. Bu Tita akan selalu mendampingi kalian dalam memecahkan masalah. Paham ya? Oke, baik. Setelah kalian menyelesaikan masalahnya, nanti perwakilan kelompoknya kalian pilih sendiri siapa yang menjadi perwakilan kelompok, atau bisa bergantian untuk menyampaikan hasil dari diskusi pemecahan kalian masing-masing. Saya akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang berhasil mempresentasikan hasil diskusinya secara lengkap dan sempurna. Paham ya? Baik. Kalau begitu, sekarang kita live dulu dari Zoom. Kita beralih ke WA group kita masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Silahkan lagi. Waktunya untuk diskusi ini 60 menit ya anak-anak. Iya. Semangat untuk hari ini, kita harus tetap semangat. Baik, mari ke WA group. Kita sudah ketemu lagi di Zoom setelah tadi ada sesi untuk diskusi melalui WA group kita masing-masing. Kalian sudah selesai untuk memecahkan masalah. Sekarang silahkan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk melakukan presentasi. Silahkan. Oke, jadi jurnal penyesuaiannya bunyinya gimana?
juta, Mm-mm. perlengkapan kredit 1 juta. Oke, lanjut. Untuk yang beban sewa itu penulisannya di jurnal penyelesaian yaitu beban sewa di debit 3.150 dan sewa dibayar di muka di kredit 3.150. Mm-mm. Karena di neraca saldo itu 4.200.000, namun yang ditulis di jurnal penyelesaiannya 3.150 dikarenakan yang soalnya adalah sewa dibayar di muka tanggal 1 April untuk 1 tahun, yang dibayar tuh pas bulan Aprilnya, Oke. dibayar 1 tahun. Terus yang ketiga, soalnya peralatan disebutkan 10%. Peralatan yang di neraca saldo berarti 10% dikali 4.500.000. Di penulisannya di jurnal penyelesaian adalah beban operasional peralatan 4.500.000 di debit, akumulasi penyusutan di kredit 450. Untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode A dan yang terakhir piutang bertagi. Lagu Oke. Ada masukan atau tambahan untuk kelompoknya Rita? Silakan. nomor 1, soalnya perlengkapan yang tersisa 800.000. Di neraca saldo tertulis perlengkapan adalah 1.800.000. Nah, kita harus mencari yang dipakai terlebih dahulu dengan cara 1.800.000 dikurangi 800 hasilnya 1 juta. Setelah itu dimasukkan ke jurnal penyesuaian, yaitu di debit beban perlengkapan 1 juta, di kredit perlengkapan 1 juta. Lalu soal nomor 2, sewa dibayar di muka tanggal 1 April untuk Iya, nggak usah gugup, santai saja. Silakan. dimasukkan ke jurnal penyesuaian, yaitu di debit 3.150, di kredit sewa dibayar di muka 3.150. Setelah itu soal nomor 3, peralatan disebutkan 10%. Dengan mencari 10% dikali akumulasi penyusutan peralatan 900.000. Dimasukkan ke debit beban depresiasi peralatan 450, di kredit akumulasi penyusutan 450. Soal nomor 4, asuransi yang sudah kadaluarsa 400.000. Dimasukkan ke jurnal debit beban asuransi 400.000. Bagus. Galuh kalau presentasi lain kali tidak usah gugup ya. Iya, nggak apa-apa salah. Ada yang mau menambahkan? Tambahan untuk Iya. contohnya kayak perlengkapan untuk barang-barang yang dimiliki perusahaan. Terus bukan dibayar di muka, biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang Anda gunakan. Iya, pinter. Dan full pada badan usaha yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, bukan untuk dijual dan dipakai operasional. Bagus sekali Meidina. Jadi itu tadi tambahan untuk kelompoknya Mbak Galuh dan kelompoknya Mbak Rita ya. Saya mau menambahkan yang nomor 2. Siap, Mbak Ria silahkan. Untuk manfaatnya, Mm-mm. penyesuaian juga bisa untuk menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Baik, bagus sekali Mbak Ria. Udah lemes semua, apa kita butuh semangat lagi? Ayo, semangat. Satu kelompok terakhir. Pada neraca saldo, Mm-mm. kan di neraca saldo perlengkapan masih 1.800.000. Terus ini di
jumlah penyesuaian 1 juta karena perlengkapan 1.800.000 dikurangi 800, jadi di penyesuaian beban perlengkapan 1 juta dan dikredit perlengkapan 1 juta. Akibat tetap pendapatan beban pendapatan diterima di muka dan piutang tak tertagih. Sudah Bu. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Nomor 2 Bu. Oke. Tujuannya Heeh. untuk menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Oke, ada lagi Mbak Rita. Saya akan mengulas semuanya dari hasil diskusi hari ini ya. Di sini ada neraca saldonya, ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusunan peralatan. Untuk neraca saldo itu hasilnya balance berapa? 21.300 ya. Ada 5 yang harus disesuaikan. Yang pertama adalah perlengkapan yang tersisa 800.000. Di neraca saldo itu perlengkapannya 1.800.000 ya. Dan ternyata setelah dicek di salon itu perlengkapannya tinggal 800.000. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini terjadi karena adanya penggunaan perlengkapan. Jadi perlengkapan di neraca saldo itu kan 1.800.000, ada sisa 800.000. Berarti beban perlengkapan itu adalah perlengkapan awal dikurangi perlengkapan akhir, ya kan? Jadi jadi nilainya ada 1 juta. Iya, jadi beban perlengkapan itu adalah 1 juta. Beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Karena perlengkapan berkurang. Iya. Kenapa kok peralatan itu harus disesuaikan? Karena seperti yang sudah kalian jelaskan tadi, peralatan itu dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun pasti nilainya akan berkurang. Iya, contohnya peralatan yang kalian gunakan waktu daring. Jadi peralatan utama kalian untuk pembelajaran daring itu adalah kan handphone, ya kan anak-anak? Handphone itu misalkan kalian hari ini beli 2 juta, kalian pakai selama 1 tahun. Apakah di 1 tahun kemudian nilai atau harga handphone kalian itu tetap sama? Tidak. Kalau kalian jual lagi, bagaimana hasilnya? Harganya, iya, harganya akan berkurang. Iya, atau lebih murah. Baik ya, begitu kronologinya untuk penyusutan peralatan. Hutangnya bertambah. Iya, baik, seperti itu untuk pembahasan masalah kalian untuk diskusi hari ini. Untuk secara keseluruhan semua kelompok sudah bagus untuk presentasi hasil diskusi hari ini. Saya suka sekali dengan semangat kalian juga hari ini, meskipun kadang masih lemes ya. Kalian meskipun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, Bu Tita tidak bisa saliman sama kalian. Ya, setidaknya kita bisa melihat satu sama lain ya, dan berdoa semoga musibah ini cepat berlalu, kita bisa masuk sekolah, bisa ketemu teman-teman, guyonan lagi sama teman-teman ya. Oke, baik. Tetap semangat untuk pembelajaran ya, meskipun kita hanya lewat virtual ya anak-anak. Semangat, tetap semangat. Karena Desember ini kita sudah ujian semester
tetap rajin belajar. Jika ada yang tidak paham dengan materi, bisa WA Bu Tita kapanpun. Ya, Bu. Ya, baik. Untuk presentasi semua kelompok sudah baik. Dan menurut kalian presentasinya siapa yang paling baik untuk hari ini? Siapa? Silahkan mengapresiasi pendapat kalian. Oh iya, untuk hasil diskusi hari ini yang terbaik adalah kelompoknya Mbak Sita. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Sita. Ya, dan kelompoknya Mbak Rita. Aplaus untuk kelompoknya Mbak Rita juga. Yeay. Untuk kelompok-kelompok yang lain bukan berarti kalian jelek, tidak. Ya, semuanya bagus. Untuk tadi kelompok-kelompok yang sudah presentasi dan mendapatkan masukan dari teman dan Bu Tita, silahkan melengkapi hasil diskusi tadi ya. Jawabannya dilengkapi ya. Oke, berdasarkan masukan. Terus untuk hari ini tugas diskusi seperti biasa kalian kirim di hasil diskusi, kumpulkan di sini semuanya. Saya tutup sampai jam 1 lebih 12 menit. Kalian tambahi tadi kekurangannya, kalian masukkan di sini. Nanti akan saya nilai, ya. Terus untuk tugas individunya adalah evaluasi. Nanti tugas evaluasi akan saya kirim melalui WA group juga. Kerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh contohan untuk evaluasi ini ya. Tidak sama dengan diskusi tadi. Kalian kerjakan secara mandiri. Saya tutup jam 7 lebih 13 menit, jam 7 malam. Sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tarik kesimpulan secara bersama-sama tentang materi hari ini. Silahkan. Yang biasanya ya, manfaat dan tujuan pembuatan jurnal penyesuaian atau adjustment jurnal apa tadi? Iya. Untuk fungsinya untuk apa? Perlengkapan, bukan dibagi, dipelajari lagi untuk materi hari ini ya. Terus jangan lupa kalian untuk belajar materi berikutnya, yaitu tentang posting adjustment ke dalam buku besar dan worksheet. Paham ya anak-anak? Oke, jangan lupa tugas diskusi dan evaluasinya dikirim di Edmodo tepat waktu. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan bekerja, evaluasinya dikerjakan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Tetap semangat ya.